ranting-ranting kecil di dalam Islam, sehingga kita mengindahkan daripada persatuan. Padahal Allah mengajarkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada agama Allah, yakni bersatulah kalian, erat-eratkanlah persaudaraan kalian, kata Allah, jangan kalian itu bercerai-berai. Ini terkadang yang mungkin kita banyak lengah karena perkara-perkara yang mungkin hal-hal yang biasa kita justru menjadikannya perkara yang besar, padahal itu perkara yang biasa. Terkadang karena perkara itu kita tidak bertegur sapa dengan saudara kita. Karena perkara yang kecil saja mungkin kita tidak pergi ke masjid, yang kita dulunya asik duduk di masjid berbincang-bincang dengan saudara kita. Karena perkara-perkara yang biasa, karena ada masalah yang kecil, kita justru menjadikannya perkara yang besar sehingga kita pindah masjid. Karena perkara-perkara yang biasa kita menganggap bahwasanya kita bukan seakidah, atau mungkin kita bukan sejalan pikiran kita, atau semanhas mungkin bahasa orang sekarang ini. Karena perkara-perkara yang biasa-biasa saja. Nah, ini yang kita seling banyak lengah terhadap perkara-perkara persatuan dan mempererat persaudaraan di antara sesama saudara kita muslim. Padahal Allah menjanjikan orang yang senantiasa mempererat persaudaraan ini, Allah akan lindungi nanti pada hari kiamat ketika panas matahari yang terik di padang mahsyar. Allah menjanjikan salah satunya adalah orang yang mempererat persaudaraan sesama muslim. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan kata Nabi SAW yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah warajulun tahabba seorang yang rajulun tahabba billahi istama'a ala dzalik wa tafarraqa alaih. Seorang yang bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Jadi dia bertemu saudaranya sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berbincang dan dia bersama-sama mungkin duduk dalam sebuah majelis ilmu dan lain sebagainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang istimewa. Meskipun kita menganggap hal ini perkara biasa, namun bagi Allah itu adalah perkara luar biasa. Jadi kita harus menanamkan persatuan, persaudaraan, mempererat persatuan dan persaudaraan terhadap sesama muslim itu. Ibarat lidi itu kan. Kalau lidi itu sebuting mudah dipatah orang, tapi kalau lidi itu banyak, susah untuk dipatahkan. Bahkan kalau lidi sebuting nang disapu Pak? Cara kau menyapu. Tapi kalau lidi itu dikumpulkan banyak, bisa membersihkan kotoran-kotoran, debu yang ada di pekarangan rumah kita, di depan rumah, teras rumah kita dan lain sebagainya. Nah, seperti itu juga ketika kita bersatu, kita akan menjadi kuat. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika ada seseorang yang ingin bertemu dengan saudaranya sesama muslim, maka Allah mengutus dari malaikat yang menyerupai manusia. Maka malaikat itu mengatakan, apakah engkau ada keperluan dengan saudaramu? Engkau ingin bertemu dengannya di sebuah kampung sebelah sana. Maka ia mengatakan tidak, saya ingin bertemu saja karena saya ingin rindu dengan saudara-saudara saya. Apakah engkau ada urusan keduniaan atau urusan bisnis ini dan itu? Dia mengatakan tidak. Maka malaikat mengatakan, qad ghafartu lak, sesungguhnya Allah telah mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Jadi luar biasa perkara-perkara mempererat daripada persaudaraan sesama muslim ini. Bahkan kata Imam Syafi'i bahwasanya mempererat persaudaraan dengan orang-orang soleh itu susah, melepaskannya itu mudah. Makanya banyak-banyak cari kawan orang-orang yang soleh yang bisa mengarahkan kita terhadap perkara-perkara kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis bahwasanya orang-orang yang soleh itu kawan-kawan yang baik, itu ketika tidak hanya berteman di dunia, namun nanti akan berteman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dia akan mencari kawan-kawannya di dunia ketika dia di dalam surga. Wahai Allah, mana saudara saya, mana kawan saya yang dulu duduk bersama saya,
dia berpuasa bersama saya, dia berhaji mungkin bersama saya, mana dia? Maka Allah mengatakan, cari di mana kawan-kawanmu itu. Setelah dicari, ternyata dia di dalam neraka, maka diangkat dia, dimasukkan dia ke dalam surga. Jadi ini berkawan dengan orang yang baik. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian, jadi penting persatuan dan persaudaraan itu sesama saudara muslim. Sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang dihasankan oleh Syekh Albani mengatakan, al-jama'atu rahmatun wal firqatu 'adzab. Jamaah atau kebersamaan atau persatuan itu merupakan rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Jadi rahmat, bersatu itu adalah rahmat dan berpecah itu adalah azab. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu akhirunal awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yudkhilul jannah. Kami adalah orang-orang yang datang belakangan, namun pertama dimasukkan, dihisab pada hari kiamat, dan pertama kali dimasukkan ke dalam surga, kata Rasulullah. Jadi kita ini umat yang pertama kali nanti akan dihisab pada hari kiamat. Jadi kita ini adalah umat yang akhir, namun pertama kali dihisab pada hari kiamat, dan kita ini adalah umat yang pertama kali dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi resiko juga, amonnya dihisab ternyata dosanya banyak, dicuci, dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Namun yang jelas bahwasanya kita adalah umat yang pertama, kata Rasulullah SAW, yang dimasukkan ke dalam surga. Maka cari kawan sebanyak-banyaknya di dalam surga, mungkin bahasanya seperti itu. Seperti di dalam Sahih Bukhari dijelaskan, hadis nomor 195 daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, apakah kalian senang, kata Nabi SAW, jika 1/4 surga itu milik kalian? Maka kata sahabat, iya wahai Nabi SAW, saya senang 1/4 surga milik kami, yakni saudara milik kami, yakni orang muslim. Kemudian kata Nabi SAW, apakah kalian senang 1/3 surga itu milik kalian? Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasul, benar wahai ya Rasulullah, kami sangat senang. Kemudian kata Nabi SAW, sungguh aku berharap, kata Rasul, kalian menjadi separuh daripada penghuni surga. Jadi separuh penghuni surga adalah umatnya Nabi SAW. Jadi luar biasa umatnya Rasulullah SAW. Maka pada intinya cari kawan itu sebanyak-banyaknya di surga. Jangan sampai kita berpecah belah terhadap saudara sama muslim, yang dijelaskan al-jama'atu rahmatun wal firqatu 'adzab. Jamaah atau kebersamaan persaudaraan itu merupakan rahmat, dan perpecahan itu adalah azab. Adapun hadis yang menjelaskan, yang disandarkan kepada Nabi SAW, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat pada umatku itu adalah rahmat, maka itu riwayatnya la aslulahu, jadi tidak ada asalnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani dalam Dhaiful Jami, hadis nomor 230. Adapun riwayat yang menjelaskan al-jama'atu rahmah, jadi jamaah kebersamaan itu persatuan merupakan rahmat, wal firqatu azab, berpecah itu adalah azab, maka ini adalah riwayat yang sahih, dijelaskan dalam silsilah as-sahihah hadis nomor 667. Tatkala kita bersama dalam persaudaraan, kita akan merasakan keindahan, kebersamaan, keserasian, mungkin bahasanya seperti itu. Kita saling mencari kawan-kawan kita. 2 hari aja atau 3 hari aja kadang ke masjid subuh. Manalah saya itu biasa kan masjidnya ada aja duduk. Sidin kadang di ujung sana duduk mungkin seperti itu. Mana sidin enggak ada. Nah, kita mencari, mungkin karena rasa persaudaraan kita sudah nyaman kita bersama di masjid ini, kita akan mengelanginya di rumah. Kami serombongan jamaah masjid mengelangi sidin di rumah. Sidin juga dielangi senang benar. Yang tadinya terabah garing gawa berduduk, mungkin bahasanya seperti itu, Pak. Namun yang jelas bahwasanya ini ketika kita bersama dalam persaudaraan, kita akan merasakan keindahan. Namun tatkala kita bertikai, saling tuding menuding, saling menyalahkan, maka kita merasakan ini adalah sebuah azab. Tidak nyaman, Pak. Berselaman aja beliung, Pak. Ini aja misalnya. Handak berpender aja. Terdapat sidin aja muha bepaling, nyamanlah seperti itu. Kada nyaman. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, makanya Rasulullah SAW mengajarkan kebersamaan kepada kita.
dengan sholat berjamaah dalam rangka menyatukan hati-hati kita. Sholat Jumat juga untuk menyatukan hati kita. Sholat Id, ibadah haji, dan juga perkara-perkara yang banyak diajarkan Rasulullah SAW dalam persatuan sesama saudara muslim. Dan juga bahwasanya diajarkan ketika kita bersafar misalnya, maka idza kharaja salasata fi safarin falyu'ammiru ahaduhum. Apabila kalian bertiga ketika safar di perjalanan, jadikanlah seorang menjadi amir atau pemimpin kalian, sehingga kalian itu bersatu dengan satu pimpinan. Jadi ini perkara yang kecil saja, ini diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah merupakan kesempurnaan daripada ajaran Islam. Jadi ini kesempurnaan dalam ajaran Islam. Tidak ada Pak, dalam ajaran-ajaran yang lain itu diajarkan apabila ikan bertiga lah, si ikung angkat jadi amir atau pimpinan kalian dalam rombongan ketika di perjalanan. Tidak ada dalam ajaran-ajaran agama manapun seperti itu Pak. Bahkan saking sempurnanya, kata Salman Al-Farisi, sempurnanya daripada ajaran Islam itu, detailnya daripada ajaran Islam, min baitullah ila baitul khubus. Dari perkara-perkara masuk ke rumah Allah, yakni baitullah, yakni ketika melaksanakan haji atau melaksanakan umrah diajarkan bagaimana cara tawaf, sampai cara masuk WC aja diajarkan juga. Yang masalah kecil Pak, mungkin biasa-biasa aja, mungkin masalah-masalah yang remeh, namun itu diajarkan. Ini adalah bentuk kesempurnaan daripada Islam. Batisnya batis apa masuk WC, keluar WC batisnya aja diperhatikan Pak. Jadi luar biasa. Ya ini juga salah satu contoh bahwasanya kalau kita dalam keadaan bersafar, maka angkat salah seorang ketika kita bertiga menjadi seorang pemimpin. Dan dalam makan saja kita disuruh iztami'u ala ta'amikum. Berkumpullah dalam makanan. Jadi jangan berpisah-pisah. Karena kalau kita duduk makan-makan atau mengopi waktu subuh, rame Pak. Jadi duduk-duduk, kita bersatu, kita berpender, kadang berbagi, bertukar pikiran dengan saudara-saudara kita. Dan ini diajarkan untuk berkumpul dalam makanan. Wa zukirusmullahi ta'ala alaih. Dan hendaklah kalian menyebut nama Allah ketika makan. Yubarikalakum fihi. Dan niscaya Allah akan memberikan keberkahan pada makanan kalian. Jadi ternyata berkumpulnya kita ketika kita makan, ada saruan misalnya, ada acara apa, kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, itu akan menjadikan keberkahan di dalam makanan yang kita makan. Dan berkumpulnya kita ketika kita bersatu hanya untuk makan saja, ini juga akan menyatukan daripada hati-hati kita. Jadi ini perkara-perkara yang mungkin biasa, namun itu diperhatikan di dalam Islam demi untuk persatuan dan kesatuan daripada saudara kita. Kemudian juga bahwa ketika kita sholat, la tasawwunna sufufakum aw la yukhalifullahu dina qulubikum. Kalian, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, akan benar-benar meluruskan saf-saf kalian. Kalau tidak, bahwasanya Allah akan menjadikan hati-hati kalian itu berselisih, kata Rasul. Jadi ini di dalam perkara-perkara saf, ini diajarkan oleh Nabi SAW agar kita merapatkan barisan di dalam saf kita ketika kita sholat. Ternyata kata Nabi SAW, kalau kalian tidak ratakan saf-saf kalian, Allah akan jadikan hati-hati kalian itu akan berselisih. Maksudnya hati-hati kalian itu akan menjauh, jauh daripada persaudaraan, jauh daripada keberkahan dan lain sebagainya. Jadi ini juga diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dan banyak lagi perkara-perkara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita mempererat daripada persatuan. Salam saja lah. Salam itu akan menumbuhkan kecintaan kita terhadap saudara kita. Saling mengucapkan salam atau saling menjawab atau memberi salam, itu akan menjadi doa bagi saudara kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga di antara kalian sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Tidak akan beriman di antara kalian, seorang di antara kalian, melainkan kalian saling mencintai saudara kalian. Awala adullukum ala syai'in id fa'altumuhu takhabbtum. Maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian saling mencintai daripada saudara-saudara kalian. Afsus salam bainakum.
Sebarkan salam di antara kalian. Maka ketika kata Nabi SAW, bahkan ketika kita mungkin bermusuhan dengan saudara-saudara kita, tidak nyaman mungkin bahasanya seperti itu, maka itu diberikan ujur di dalam agama itu 3 hari aja. 3 hari aja, kada boleh lebih daripada 3 hari. Kita jengkel, kita tidak senang dengan saudara kita, itu diberikan ujur 3 hari. Dan kata Nabi SAW, siapa yang memberi salam, maka itu yang utama. Jadi ketika sudah 3 hari kita mengucapkan salam, maka itu yang utama kata Rasulullah SAW. Ini juga diajarkan Nabi SAW dalam rangka kita mempererat daripada persaudaraan. Bahkan perkara-perkara yang kecil saja, senyum saja kepada saudara-saudara Muslim diajarkan oleh Rasulullah SAW. La tahqiranna bil ma'rufi syai'an walau anna tulqa biwajhi tolak. Jangan kalian, kata Nabi SAW, meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau hanya bermuka cerah atau senyum kepada saudaranya. Kadang kalau kita berpander, orang yang dipenderi masa hanya kada nyaman juga kita berpander. Nah, ini diajarkan Nabi SAW, meskipun kada rami kisah kawan kita itu senyum barang lain, dihargainya, maksudnya seperti itu. Jangan juga kita, wah sudah rancak jom dengar kisah itu dikisah-kisahkan pulang. Biar hargai dia. Jadi ini kata Nabi SAW, la tahqiran nabil ma'rufi syai'an walau annatul qabi wajhi talik. Jangan kau meremehkan kebaikan yang kecil, kata Nabi SAW, walau hanya senyum kepada saudaramu. Tabassamuka biwajhi akhika laka shadaqah. Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah. Dan Rasulullah SAW berusaha untuk menutup celah-celah yang dapat memecah daripada persatuan. Sebagaimana riwayat daripada muttafaqun alaih, Nabi SAW mengatakan, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, kata Nabi SAW, karena benci itu akan memecahkan persatuan. Janganlah kalian saling mendengki, mendengki itu juga akan memecahkan persatuan. Dan saling membelakangi, maksudnya kada baheranan mungkin bahasanya. Dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara, kata Rasul. Dan ini juga merupakan ajaran yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana kita betul-betul menjaga persatuan. Bahkan dalam Islam itu perasaan saudara sesama Muslim, perasaan saudara kita juga kita harus menjaga. Jadi bayangkan, banyak yang diajarkan dalam Islam itu kita demi menjaga persatuan. Tidak hanya berucap, berkata-kata, tidak hanya dalam berbuat, perasaan pun diajarkan. Kata Nabi SAW, idza kuntum salasata fala yatajal itsnan fala yatanajjal itsnan duna salis. Apabila kalian bertiga, jangan 2 orang itu berbisik, yang ketiga tidak diajak bicara. Bi anna dzalika yuhzinu, karena bisik-bisik itu akan membuat sakit hati atau dongkol kepada orang yang ketiga. Misalnya duduk bertiga, misalnya yang 2 misalnya bisik-bisik kawan-kawannya, memang kadang memanderakannya ada, cuma di hatinya kadang kada nyaman. Bisanya memanderakan aku nih, bisa-bisa, padahal kita kada memanderakan. Cuma itulah, kecuali kata Nabi SAW, kita minta izin kepada orang yang ketiga. Jadi minta izin. Nah lain misalnya ada orang berempat misalnya, kita kan tidak apa-apa berbisik-bisik, berbender, mungkin bergamatan kepada 2 orang, karena masih ada kawannya berdua di sana. Akan tetapi ketika kita bertiga, kita bisik-bisik dengan kawan kita berdua, maka kata Nabi SAW, jangan lakukan itu, kecuali minta izin kepadanya kalau memang itu perkara-perkara yang penting. Nah ini juga perasaan-perasaan daripada saudara kita ini dihargai di dalam Islam, perkara-perkara hati demi menjaga persatuan. Kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian? Qalu bala, benar wahai Rasulullah SAW, tunjukkan. Fa khiyarukumul ladzina idza ru'u dzukirallahu ta'ala. Orang yang terbaik di antara kalian adalah ketika kalian lihat orang itu, kalian ingat akan Allah atau ingat negeri akhirat. Ala ukhbirukum bisirarukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang terburuk di antara kalian? Maka kata sahabat, bala, terangkan itu kepada kami wahai Nabi SAW. Kata Nabi SAW, qad khasira ru'ukumul mufsiduna bayyanal ahibbahu. Kata Rasulullah SAW, yang
mereka di antara mereka itu kata Nabi SAW al-mas'una bin namimah, orang yang berjalan suka mengadu domba. Jadi ini orang yang terburuk kata Nabi SAW al-mas'una bin namimah, yakni yang merusak di antara orang yang saling mencinta. Jadi orangnya tadinya baik, dirusaknya dengan perkara adu domba, sehingga yang tadinya bersatu menjadi berpecah. Ma'anjur atar pemandaran urang, mungkin bahasanya seperti itu, Pak. Ini mungkin perkara-perkara yang sensitif untuk dibicarakan, dianjurnya kepada orang itu. Si anu itu memenderakan ikam telah. Jadi siapa ikam? Aku sendiri, aku serongan mendengarnya memenderakan ikam yang kada bagus. Nah, ini maksudnya, ini perkara-perkara yang mengadu domba ini, yang memecah persaudaraan. Kata Nabi SAW, ini adalah orang yang terburuk di antara kalian. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak perkara-perkara di antara hal yang diajarkan Nabi SAW yang ulun simpulkan bahwasanya menjaga persatuan itu adalah sebuah kewajiban. Sementara perbedaan pendapat itu adalah merupakan sebuah furu'iyah di dalam Islam. Namun terkadang kita justru cenderung kepada perbedaan itu, sehingga kita meruncingkan perbedaan dan kita menumpulkan daripada persatuan. Maka ini terbalik. Kita harus jaga persatuan, wa'tasamu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan kalian bercerai-berai, kata Allah. Perkara persatuan persaudaraan sesama muslim adalah perkara-perkara yang wajib kita jaga, seperti dalil-dalil yang kami sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.